Mbak. Silakan Ibu, ini beras yang Ibu butuhkan. Oke, makasih ya. Baik, selamat siang Mbak. Baik, apakah Mbak tadi nunggunya lama Mbak? Enggak, Bu. Maaf ya tadi saya ada kerjaan sedikit jadi agak lanjut. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu saya Lia dan ini rekan saya Mbak Caca namanya. Iya, Mbak. Oke, baik Mbak, sebelumnya saya dan Mbak Caca mengingatkan bahwa kami akan merekam dan mencatat setiap pernyataan yang keluar dari Mbak, karena ini merupakan salah satu prosedur dari wawancara kita. Oke, baik Mbak, tujuan saya di sini dan Mbak Caca itu adalah untuk berbicara dengan Anda terkait dengan kasus yang menimpa mertua Anda. Nah, saya harap Anda bisa merasa cukup nyaman untuk berbicara dengan saya dan juga Mbak Caca. Dan misalkan Mbak merasa kurang nyaman, Mbak bisa mengatakan saja dengan saya dan Mbak Caca apakah Anda merasa kurang nyaman atau tidak. Oke, sebelum kita masuk ke sesi wawancara, bagaimana kira-kira perasaan Mbak saat ini? Saya bingung. Baik, apa yang membuat Mbak kira-kira merasa bingung? Gitu. Saya nggak tahu kenapa saya dipanggil ke sini. Oke, baiklah sebelumnya memberitahu bahwa kami di sini tuh ingin bertanya terkait kejadian yang menimpa mertua Anda. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan kami memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan sejujurnya. Semua informasi yang Anda ketahui bisa Anda paparkan ke kami di sini dengan kepentingan investigasi. Saya dan Mbak Caca juga akan menjamin keamanan dan kerahasiaan dari informasi yang Anda ungkapkan di sini. Jadi Anda tidak perlu takut akan ada kebocoran ataupun intervensi dari pihak luar terkait informasi yang ada di ruangan ini. Baik, jika ada yang Mbak tidak pahami, Mbak bisa bertanya lebih lanjut dengan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan pertanyaan pertama. Nah, apa yang Anda ketahui terkait kematian mertua Anda? Dari yang saya tahu, ibu mertua saya itu dirampok Bu saat pergi ke pasar waktu itu. Baik, saat kejadian tersebut, di mana Anda saat kejadian tersebut terjadi? Waktu itu saya lagi di rumah sama suami saya dan anak saya. Oke, apa yang Anda lakukan saat itu? Saat kejadian itu saya lagi mengurus anak saya sekali siap-siap juga kerja bareng suami saya. Baik, Mbak, kalau begitu dari siapa Anda mengetahui kabar bahwa mertua Anda ini menjadi korban kejahatan? Saya dapat kabar dari tetangga saya. Jadi dia itu sedang pergi ke pasar juga waktu itu. Nah, dia nelfon suami saya dan memberitahu kalau ibu dirampok. Habis itu saya dan suami saya langsung cepat-cepat ke lokasi. Nah, kami panik waktu itu, Bu. Baik, dan sampainya Anda dan suami di lokasi, apa yang Anda temui saat itu? Pas sampai di pasar, kami tuh lihat ibu sudah dimasukin ke ambulans. Terus di sekitar ambulans itu banyak sekali darah berceceran. Nah, polisi juga udah datang buat ngamanin sekitar kan. Di situ saya suami
sama perwakilan polisi, jadinya langsung mengikuti ambulan ibu tadi ke rumah sakit. Jujur pas lihat darah sebanyak itu, saya takut Bu. Saya juga takut ibu mertua saya kenapa-napa. Suami saya juga panik. Dia juga kelihatan kayak sedih, nangis gitu, kayak tapi ditahan gitu Bu. Setelah itu bagaimana situasi di rumah sakit? Dari rumah sakit kami nggak terlalu lama menunggu kabar ibu, karena nggak lama setelah ibu masuk UGD, beliau langsung dikabarkan meninggal oleh dokter Bu. Nah, katanya luka tusukan itu tuh yang membuat pendarahan ibu sangat parah, jadi tidak bisa diselamatkan lagi. Terus habis itu polisinya langsung minta keterangan ke pihak rumah sakit. Terus mereka tuh juga ngarahin kami untuk melakukan otopsi Bu. Tapi saya sama suami saya itu menolak untuk melakukan otopsi waktu itu. Jadi cuma diminta untuk menyiapkan keterangan sebagai keluarga korban aja Bu. Baik, kalau itu kenapa Anda dan suami waktu itu menolak untuk melakukan otopsi? Karena saya dan suami itu tidak rela melihat ibu mertua saya itu kan udah kena tusukan parah, terus juga harus dibedah lagi. Ya saya nggak tega Bu sama ibu mertua saya. Baik Mbak, jadi Anda dan suami itu tidak melakukan otopsi karena tidak tega ibu mertua itu dibedah lagi ya? Iya Bu. Benar. Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu apakah Anda mengetahui apakah ibu mertua Anda ini sedang ada konflik dengan orang lain atau sedang ada mungkin gesekan-gesekan dengan orang lain? Saya tidak tahu Bu, kalau semuanya terjadi begitu cepat sih gitu. Baik, apakah hubungan ini ibu mertua Anda itu berkonflik dengan orang lain? Kurang tahu ya Bu. Oke. Apakah Anda pernah melihat ibu mertua Anda gitu mungkin berselisih dengan tetangga atau keluarga dekat gitu misal? Kurang tahu juga Bu. Saya nggak pernah lihat dan nggak pernah dengar soal ibu mertua saya itu ribut sama orang lain, dan mertua saya sendiri juga nggak pernah cerita soal itu. Baik, Anda bilang bahwa mertua Anda tidak pernah bercerita kepada Anda gitu. Apakah benar mertua Anda tidak pernah sedikit pun bercerita jika sedang ribut ataupun berkonflik dengan orang lain misalnya? Seingat saya sih nggak pernah sama sekali ya Bu. Mungkin ibu paling ceritanya sama suami saya. Oh gitu. Baik, kalau hubungan Mbak dan mertua sendiri bagaimana kira-kira? Hubungan kami baik-baik aja. Kalau kita, apakah Anda pernah berselisih dengan mertua Anda? Ya pasti pernah lah Bu, namanya juga kan tinggal bareng. Saya sama suami aja juga suka salah paham, apalagi sama mertua dan mantu. Baik, kalau itu biasanya perselisihan seperti apa yang terjadi di antara Mbak dan juga mertuanya? Paling salah paham aja sih. Oke, kalau boleh tahu salah paham terkait apa Mbak? Ya paling soal anak dan suami saya gitulah Bu. Cara ngasuh anak, cara ngurus suami gitulah biasanya. Namun Mbak, di sini kami mendapatkan informasi bahwa menurut keterangan salah satu saksi dan juga rekaman CCTV yang ditemukan di rumah Anda, kami menemukan bahwa Anda dan ibu mertua itu sering bertengkar. Bisa Anda ceritakan terkait hal tersebut? Kami bertengkar dulu cuma sesekali aja kok. Kalau begitu bisa Anda ceritakan lebih terkait hal tersebut? Sebenarnya Bu, saya tuh suka kesel sih sama mertua saya. Kenapa Anda suka merasa kesal gitu dengan mertua Anda? Ibu mertua saya itu suka nuduh saya ngabisin uang suami saya, padahal saya juga jarang minta uang ke suami saya. Saya belanja biasanya juga pakai uang sendiri. Terus uang suami saya itu biasanya dipakai buat top up game malah sama dia. Nah setiap kami bertengkar tuh masalah ekonomi, suami saya itu selalu ngadu ke ibu mertua saya. Jadi selalu saya yang kena salah. Tapi
mereka tuh juga nggak nganggap saya sebagai menantu selama ini Bu. Saya rasanya jadi kayak pembantu mereka gitu. Baik, bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana belakang mereka terhadap Anda? Dia tuh jadi mereka tuh tiap hari tuh mertua saya itu ya selalu ngomelin saya. Terus juga saya pulang kerja tuh kan harus ngurus anak juga ya, dan pas mau istirahat sebentar tuh saya malah diomelin dan dibilang males-malesan. Nah saya tuh sering disuruh-suruh ini itu, dan kalau saya males apa tuh kayak nolak gitu ya Bu, saya tuh malah dibilang istri yang nggak tahu diri. Terus suami saya itu nggak pernah gitu bantuin saya untuk malah sibuk main game terus. Baik, sejak kapan ibu mertua Anda dan suami Anda itu melakukan hal tersebut kepada Anda? Sejak awal pernikahan dulu, saya pikir awalnya tuh mereka tuh kayak butuh waktu gitu kan menerima saya, tapi ternyata sampai sekarang pun mereka tuh masih melakukan saya tuh sama kayak gitu juga gitu. Sekarang pun masih saya tuh disuruh-suruh terus, saya capek Bu, tiap hari rasanya terus saya tuh pengen ibu mertua saya tuh menghilang karena dia tuh selalu mencampuri urusan rumah tangga saya tuh. Saya tuh pengen ibu mertua saya tuh berhenti agar saya tuh hidup lebih tenang gitu. Baik, jadi apakah Anda pernah mencari cara gitu agar ibu mertua Anda tidak lagi mencampuri hubungan rumah tangga Anda? Sudah Bu, saya tuh pernah nyoba untuk ngobrolin hal itu sama ibu mertua saya tuh, tapi malah dia ini marah-marah sama saya. Akhirnya kami malah ribut lagi, jadi saya coba melakukan cara lain. Cara lainnya itu bagaimana? Saya datang ke orang pintar Bu, terus minta bantuan lewat ilmu hitam, tapi hasilnya nggak terlalu mempan sih ke ibu mertua saya. Sampai ada suatu saat tuh saya ngerasa kesabaran saya tuh sudah habis Bu, jadi akhirnya saya coba cari-cari orang untuk bantu mencelakai ibu mertua saya. Ada berapa orang yang Mbak mintai bantuan? Satu aja sih Bu, si Cimeng itu. Dari mana Anda mengajinya? Dari Cimeng itu teman saya yang mengenalkan Bu. Saya tanya ke teman saya apakah punya kenalan preman gitu. Terus teman saya itu memberikan nomor WA si Cimeng kepada saya. Ya, kalau gitu, apakah kalian Anda tahu bantuan seperti apa yang Anda minta sebagai Cimeng? Pertama tuh saya minta bantuan untuk ngebakar rumah yang saya tinggalin sama mertua saya itu Bu. Tapi si Cimeng itu nolak karena di lingkungan rumah saya itu ramai kan, jadi nggak mungkin dia datang tuh diam. Terus Cimeng itu masih nolak terus tuh, jadi akhirnya saya kasih dia imbalan yang banyak gitu, janji kan. Nah akhirnya dia setuju, tapi bukan membakar rumah lagi. Saya minta dia untuk ngerampok ibu saya dan mencelakai sih sebenarnya. Nah sebenarnya juga saya nggak ada niatan untuk membunuh ibu saya Bu, tapi kayaknya si Cimeng itu salah paham dengan omongan saya. Saya juga nggak pernah nyangka kalau Cimeng sampai membunuh ibu mertua saya. Baik, jadi memang benar bahwa Anda dan Cimeng itu bekerja sama untuk mencelakai ibu mertua Anda. Iya Bu, saya ngaku bahwa saya bekerja sama dengan Cimeng. Baik Mbak, saya rasa pernyataan yang Anda berikan ini sudah cukup. Bagaimana Mbak Tessa, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada Bu, dari saya juga sudah cukup. Oke, baik. Untuk Mbak Mafi sendiri, apakah ada hal yang ingin Anda sampaikan sebelum kita mengakhiri wawancara ini? Tidak ada. Saya juga sebenarnya merasa bersalah sama ibu mertua saya dan suami. Saya juga merasa harus tanggung jawab sama perlakuan saya ke ibu mertua saya karena udah nurut Cimeng. Baik, kalau begitu Mbak Mafi, terima kasih atas kunjungannya Mbak. Mbak udah kok, silakan nyebut ya Novinya. Baik,